Materi lanjutan pertemuan ke-12, konsistensi penanganan kegagalan dan trade-off dalam sistem terdistribusi. Memahami model konsistensi, definisi dan konteks. Konsistensi adalah fondasi utama dalam sistem digital, menjamin keandalan dan akurasi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat, memastikan data akurat di seluruh sistem. Pentingnya konsistensi data memastikan keakuratan informasi, menjamin keandalan layanan digital, mendukung pengambilan keputusan, bentuk keandalan sistem. Jenis-jenis konsistensi, kok ada konsistensi kuat, itu semua klien melihat data sama secara bersama-sama. Konsistensi lemah memungkinkan beberapa inkonsistensi sementara. Konsistensi dalam sistem terdistribusi. Ada CAP menyatakan sistem terdistribusi hanya dapat memenuhi 2 dari 3 kondisi, yaitu konsistensi, ketersediaan, atau toleransi partisi. Jenis model konsistensi, ada strong konsistensi. Setiap operasi baca akan selalu mengembalikan nilai terbaru yang berhasil ditulis, atau istilahnya akurasi kritis. Yang kedua, eventual konsistensi. Data pada akhirnya akan konsistensi di semua replika jika tidak ada pembaharuan baru. Itu namanya skalabilitas tinggi. Baru kausal konsistensi, operasi yang memiliki hubungan sebab akibat akan terlihat dalam urutan yang sama atau urutan logis. Boundary stainless yaitu bacaannya tidak akan lebih lama dari ambang batas waktu atau versi tertentu. Session konsistensi, dalam satu sesi klien dijamin akan membaca data yang baru saja ditulis. Penanganan dan kegagalan transaksi. Sifat kegagalan. Kegagalan dari sistem terdistribusi bisa melibatkan kegagalan perangkat, koordinasi akses komponen, dan gangguan pada satu layanan. Itu namanya sifat kompleks. Mengapa ini penting? Penanganan kegagalan esensial untuk menjaga kinerja optimal, tingkat layanan yang stabil, dan kontinuitas operasional sistem, yaitu stabilitas layanan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan, integritas data, menjaga tingkat layanan, dan memulihkan sistem secepat mungkin. Pencegahan dengan pemulihan. Pencegahan berfokus pada menghindari kegagalan, sementara pemulihan yaitu mengembalikan sistem ke dalam keadaan stabil. Itu mode penanganan. Strategi penanganan kegagalan. Desain tahan gagal, yaitu antisipasi kegagalan, isolasi kesalahan, pemulihan otomatis, minimalisasi dampak, itu untuk protektif arsitektur. Pola relisensi, saga, transaksi terdistribusi, retry, mencoba kembali operasi, circuit breaker, yaitu mencegah kegagalan berulang, fallback, yaitu respon alternatif atau adaptive recovery. Pemantauan dan observabilitas, logging terstruktur, metrik kinerja, distributed tracing, dan alerting otomatis. Itu untuk insight dan detection. Durable execution yaitu state persistent, fault tolerance, idempotensi operasi, dan checkpointing itu untuk reliable proses. Trade-off pada sistem terdistribusi. Konsep trade-off dalam sistem terdistribusi adalah pertukaran antara karakteristik atau properti yang saling bertentangan, tidak mungkin mencapai semua secara bersamaan. Dilema desain sistem yaitu desainer dihadapkan pada pihak sulit karena keterbatasan fundamental seperti FLFP impossibility. Ini melibatkan balancing ACT antara performa dan keandalannya. Pentingnya memilih kompromi yang tepat. Keputusan trade-off secara langsung memenuhi perilaku sistem di bawah beban dan kegagalan. Pilihan yang tepat memastikan sistem memenuhi tujuan bisnis. Pengenalan teorema CAP. Teorema CAP menurut Browser Theorem adalah prinsip fundamental
dalam sistem terdistribusi menyatakan bahwa sistem hanya dapat menjamin 2-3 karakteristik utama di saat terjadi partisi jaringan. Konsistensi semua pembaca menerima data terbaru. Availability, setiap permintaan menerima respon, bukan error. Partition tolerance, itu sistem beroperasi meski menjadi kegagalan komunikasi antar node. Murah, cepat, bagus, pilih 2, yaitu analogi teorema CAP oleh IBM. Teorema CAP, murah, cepat, bagus, pilih 2 saja. Teorema CAP menerapkan logika ini serupa. Ini menyatakan bahwa sistem terdistribusi dapat memenuhi paling banyak 2 atau 3 properti secara bersamaan, konsisten, ketersediaan, atau toleransi partisi. Konsisten, semua node menampilkan data yang sama pada waktu tertentu, dipastikan dengan memperbaharui beberapa node sebelum operasi baca. Ketersediaan, setiap permintaan menerima respon pasti atau berhasil atau gagal. Sistem tetap berfungsi dan merespon setiap permintaan. Toleransi partisi, sistem tetap berfungsi meskipun ada kegagalan komunikasi atau sebagai jaringan terputus antar node. Jadi dapat digambarkan seperti segitiga ini. Dalam sistem terdistribusi, Anda tidak bisa mendapatkan konsistensi, ketersediaan, dan toleransi pasti secara bersamaan. Pilihlah 2 yang paling sesuai. Kesimpulan. Rangkuman konsep utama, sistem terdistribusi komponen terhubung jaringan komunikasi via pesan. Memori pribadi per node lebih longgar dari multikomputer. Fleksibel dibangun dari berbagai jaringan, operasi sistem, hardware, dan bahasa. Relevansi dalam desain sistem modern. Krusial untuk pengembangan produk digital modern, mendorong arsitektur modular dan memecah sistem monolitik, memastikan desain yang konsisten dan efisien. Pentingnya pemahaman konseptual, fondasi sistem informasi efektif dan efisien, mendukung keputusan arsitektur, toleransi kesalahan, membangun sistem terdistribusi dan skalabel dan andal. Demikian materi pertemuan 12, semoga bermanfaat. Terima kasih.